Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Oke, teman-teman, silakan disimak video ini sampai selesai, jangan di-skip ya. Oke, mari kita mulai untuk pembelajaran micro teaching hari ini. Nah, tujuan bertanya. Jadi ada beberapa tujuan ya dalam bertanya, yaitu yang pertama untuk menumbuhkan minat dan rasa tahu siswa. Yang kedua untuk meningkatkan perhatian. Yang ketiga untuk mendorong dan meningkatkan keaktifan siswa saat belajar ya. Dan yang keempat menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Yang kelima yaitu untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami siswa. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Nah, itu tujuan kenapa harus ada bertanya. Nah, selanjutnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertanya ya. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, hindari mengulangi pertanyaan. Yang ketiga, hindari mengulangi jawaban yang diberikan oleh siswa. Yang keempat, menghindari jawaban pertanyaan sendiri. Dan yang kelima, hindari pertanyaan yang membuat jawaban itu serentak. Dan yang keenam, hindari pertanyaan ganda. Selanjutnya ini ya, kita berkaitan dengan masih bertanya ya. Jadi ada beberapa komponen-komponen ya keterampilan bertanya dasar. Jadi yang pertama, pertanyaan yang diajukan itu harus jelas dan singkat. Yang kedua, dalam bertanya dasar itu harus memberikan acuan. Dan yang ketiga, yaitu pemusatan pertanyaan. Yang keempat, pemindahan giliran ketika memberikan pertanyaan. Langkah yang kelima yaitu penyebaran pertanyaan. Yang keenam, komponen yang keenam yaitu pemberian waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, ini yang ketujuh, memberikan tuntunan ya, yaitu jika jawaban siswa tidak benar atau kurang tepat ya, maka harus menyusun pertanyaan yang lebih sederhana, bertanya dengan cara lain ya, mereview penjelasan sebelumnya. Nah, itu adalah komponen-komponen dalam keterampilan bertanya dasar. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis pertanyaan ya. Yang pertama menurut maksudnya. Jadi yang pertama yaitu ada pertanyaan permintaan. Yang kedua itu ada pertanyaan retoris. Yang ketiga ada pertanyaan mengarahkan dan menuntut. Dan yang keempat adalah pertanyaan menggali. Nah, ada 4 jenis pertanyaan menurut maksudnya. Nah, apa sih, bagaimana contohnya? Nah, mari kita berikan contoh ya. Jadi tadi yang pertama itu pertanyaan permintaan. Ya, di mana pertanyaan yang diharapkan siswa itu mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh, dapatkah kamu tenang agar suara Bapak terdengar oleh kalian? Nah, itu adalah contoh dari pertanyaan permintaan. Yang kedua yaitu pertanyaan retoris. Nah,
pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, tetapi jawaban dijawab oleh guru sendiri. Ya, contoh, mengapa observasi ke sekolah diperlukan sebelum melaksanakan PPL atau penelitian, ya? Sebab observasi merupakan bla 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 dan seterusnya. Dan yang ketiga, pertanyaan mengarahkan dan menuntut. Nah, pertanyaan yang diajukan untuk memberi arahan kepada murid dalam proses berpikirnya. Nah, hal ini dilakukan apabila guru ini menghendaki siswa memperhatikan dengan seksama inti pelajaran. Yang kedua, siswa tidak dapat atau salah menjawab sampai menemukan jawabannya. Yang keempat, pertanyaan menggali, ya. Jadi, pertanyaan lanjutan yang akan mendorong siswa untuk lebih mendalami jawabannya. Terdapat terhadap pertanyaan pertama tadi. Tujuannya untuk apa? Yaitu siswa didorong untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jawaban yang diberikan pada pertanyaan sebelumnya. Nah, tadi yang pertama itu tadi ada jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya. Yang selanjutnya ini pertanyaan menurut taksonomi Bloom, ya. Yang pertama itu ada pertanyaan pengetahuan, ya. Pertanyaan ingatan dengan menggunakan kata-kata apa, di mana, kapan, siapa, dan sebutkan. Contoh, sebutkan ciri-ciri demokrasi. Nah, itu adalah pertanyaan pengetahuan, ya. Yang kedua jenisnya yaitu pertanyaan pemahaman, ya. Di mana pertanyaan ini yang menghendaki jawabannya itu yang bersifat pemahaman dengan kata-kata sendiri, menggunakan kata-kata jelaskan, uraikan, dan bandingkan. Contoh, jelaskan manfaat demokrasi. Yang ketiga, pertanyaan penerapan. Pertanyaan yang menghendaki jawaban untuk menerapkan pengetahuan atau informasi yang diterima. Contoh, berdasarkan proses tersebut, kesimpulan apa yang dapat Anda berikan? Itu adalah pertanyaan penerapan. Yang keempat, yaitu pertanyaan sintesis. Nah, di mana pertanyaan ini menghendaki jawaban yang benar, ya, tidak tunggal, tetapi lebih dari satu dan menuntut murid untuk memprediksi, untuk memecahkan masalah, mencari komunikasi, ya. Contohnya dari pertanyaan sintesis ini, apa yang terjadi bila musim pemilu tiba? Apa yang akan Anda lakukan bila melihat warga melanggar peraturan pemilu? Nah, yang kelima yaitu ada pertanyaan evaluasi. Ya, pertanyaan yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Contoh, bagaimana pendapat Anda tentang program pemberantasan korupsi? Apa komentar Anda tentang pelaksanaan pilkada? Nah, itu ada pertanyaan evaluasi, ya. Oke, selanjutnya ini ada 6 komponen dalam keterampilan bertanya dasar. Yang pertama yaitu
penggunaan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Dan yang ketiga, pemindahan giliran. Keempat, penyebaran. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Dan yang keenam, yaitu pemberian tuntutan. Nah, ini adalah komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Oke, selanjutnya di sini ada juga komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan. Apa yang pertama yaitu pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Komponen yang kedua yaitu pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak dengan teknik yang pertama yaitu klasifikasi, meminta penjelasan. Yang kedua, meminta siswa memberikan alasan. Yang ketiga, meminta kesempatan pandangan siswa lain, setuju atau tidak. Yang keempat, meminta kesempatan jawaban atau meninjau kembali jawaban. Ya. Yang kelima, meminta jawaban yang lebih relevan atau benar. Yang selanjutnya yaitu meminta memberikan contoh. Dan yang terakhir meminta jawaban yang lebih kompleks. Nah, itu yang dimaksud dengan menggunakan pertanyaan pelacak ya, dengan teknik tadi ada 6 teknik ya. Yang komponen yang terakhir dalam keterampilan bertanya lanjut yaitu peningkatan terjadinya interaksi.